Oke teman-teman, sudah bisa dimulai, kita mulai ya. Sudah jam setengah 4, juga narasumber sudah hadir. Sebelum kita mulai, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir mendapatkan ilmu yang barokah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafun shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan dari narasumber, sudah ada sekitar 16 peserta, sambil lalu kita menunggu peserta yang lain. Kami ingin memperkenalkan dulu topik kita pada sore hari ini itu tentang program beasiswa LPDP Kemenak LPDP, dan ini kita bincang santai aja ya, tidak usah terlalu formal. Jadi LPDP Kemenak itu skema beasiswa yang prestisius ya. Jadi yang prestisius itu maksudnya yang berkenaan dengan kemampuan seseorang gitu. Jadi itu program kolaborasi dari LPDP dan Kemenak RI. Nah, program beasiswa itu ada dua gitu ya. Ada degree dan non degree. Kalau degree itu dia mendapatkan gelar akademik, kalau non degree itu tidak mendapatkan gelar akademik, kayak pelatihan lah kayak gitu. Itu singkat saja. Barangkali teman-teman jika pengen mendalami bisa langsung saja nanti ke halaman resminya ya di www.beasiswa.kemenak.go.id. Ya, langsung saja kami ingin memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Kiai Holil. Beliau juga termasuk pemangku di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 15 Oktober 1985. Pendidikan beliau dari 1997 hingga 2003, SMP, SMA beliau tempuh di Pondok Pesantren Al-Amin, Renduan. Kemudian pada tahun 2004 hingga 2008 beliau masuk ke pendidikan Ali Situbondo. Kemudian 2004 hingga 2009 S1 beliau di Institut Agama Islam Ibrahimi atau yang sekarang kita kenal dengan Universitas Ibrahimi. S2 juga di kampus yang sama pada tahun 2013 sampai 2015. S2-nya beliau di IAI Ibrahimi, Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2022 beliau mendapatkan gelar doktor atau S3 jurusan PAI berbasis interdisipliner Sekolah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang. Pekerjaan beliau sekarang sebagai Kabak Pendidikan Agama P2S2 atau Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, kemudian Ketua Dewan Masyaikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, dan dosen filsafat Islam di Mangkali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Ada banyak karya beliau, salah satunya adalah kitab Al-Muyassar yang sudah beliau susun, dan ini ada kitabnya ada 4 ya, ada Fi Risalatin Muhwiyah, ada Risalatin Sorfiyah, ada Tamrinat bin Muyassar, dan At-Taisir Fi Risalatin Muyassar. Itu narasumber pertama kita, Kiai Holil. Kemudian yang kedua ada Ustadz Alif Saiful Arif, sarjana hukum magister agama. Beliau lahir di Banyuwangi 30 Juni 1997. Kemudian pendidikan beliau dari TK hingga pasca sarjana beliau tempuh di 3 pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak Banyuwangi, kemudian Pondok Pesantren Membaul Hisan, cabang Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, kemudian yang ketiga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tepatnya di Mahat Ali Marhalah Ula, kemudian hingga Ketani, kemudian di Universitas Ibrahimi, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Islam. Pekerjaan beliau, pengalaman kerja beliau, di Mahat Ali beliau sempat menjadi dosen muda atau asisten dosen pada matkul fikih dan usul fikih, yaitu pada tahun 2020 hingga 2023.
Kemudian beliau juga sempat menjadi dosen tetap hingga sekarang ya. Kemudian jadi sekretaris Roksmur Hal-Ula dari tahun 2022 hingga sekarang. Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Banyuwangi, beliau menjadi guru madrasah diniyah dari tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian Ketua Lembaga Al-Miftah lil Ulum Ranting Sidogiri. Selanjutnya sebagai Direktur Media 2023 hingga sekarang. Dan sekarang juga beliau masih aktif di majalah Tanwirul Afkar sebagai editor. Kemudian beliau pernah aktif juga di MWCN Wongsojo dan beliau sempat menjadi penguji kitab seleksi PBSB, program beasiswa santri berprestasi. Kemudian narasumber kita yang ketiga itu ada Ustadz Syahrul Akbam Al-Fajri, Magister Agama. Beliau lulusan Magister Fikih dan Usul Fikih di Mahat Ali, berpengalaman sebagai editor dan penulis di media nasional, memiliki minat besar di bidang jurnalistik, kepenulisan, dan literasi. Beliau mampu menulis artikel dan karya ilmiah sesuai kaidah jurnalistik. Pengalaman beliau dari pendidikan beliau S1-nya Fikih dan Usul Fikih di Mahat Ali, S2-nya juga di Mahat Ali. Pengalaman kerja beliau pernah menjadi guru private di Mahat Ali, kemudian jadi dosen muda, hingga dosen tetap, dan beliau juga pernah menjadi guru di Madrasah Idadiyah Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Pengalaman beliau pernah menjadi editor majalah Tanwirul Afkar dari 2020 hingga sekarang. Kemudian editor jurnal An-Nadhair ini di Mahat Ali Mudi, ya, di Aceh, di Mesir Aceh, dari 2021 hingga sekarang. Kemudian beliau juga pernah menjadi editor buku di PCNU Situbondo, kemudian sekretaris LTN, penguji hafalan beasiswa PBSB Mahat Ali, kemudian penguji wawasan akademik beasiswa, dan tim reviewer imtihan atau PDF. Oke, saya rasa itu sedikit pengenalan dari narasumber kita pada sore hari ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, pembicara pertama kami serahkan kepada Kiai Holil. Waktunya 15 menit. Kami tadi dihubungi panitia, jadi narasumber nanti menyampaikan materi itu sekitar 15 menit, dan di akhir kita akan nanti akan ada tanya jawab. Waktu dan tempat kami persiapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati seluruh narasumber, Gus Alif Saiful Alif, Ustadz Syahrul Akbam, kemudian moderator pada sore hari ini Ustadz Nawawi dan seluruh peserta hafizahullah jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan acara bincang-bincang santai, karena memang bincang santai maka ya kita santai saja, mengalir saja. Intinya bahwa kemudian kami ke Amerika Serikat itu pertama memang mencari ilmu, mencari pengalaman, kemudian juga kita sharing ilmu dan sharing pengalaman yang ada di Indonesia dengan mereka-mereka yang ada di Amerika. Dan artinya bahwa kita juga mengenalkan pesantren, mengenalkan Islam Indonesia ke Amerika. Dan ternyata memang balance, artinya kita tidak hanya belajar di sana, tapi juga kita banyak sharing pengetahuan, sharing ide, sharing pengalaman yang ada di Indonesia, dan banyak juga dari mereka yang senang dengan keberadaan kita dan ingin belajar tentang bagaimana pesantren, bagaimana Islam di Indonesia. Salah satunya adalah ketika kami pergi ke salah satu ulama terkemuka di Chicago, karena tempat kami itu ada di Chicago. Chicago ini kotanya Albert Einstein ya. Ketika dulu Albert Einstein itu memberikan pelatihan tentang bagaimana merakit bom itu tempatnya ada di Chicago. Kampusnya itu dekat dengan tempat kami, dengan apartemen kami itu cukup dekat, mungkin sekitar tidak sampai 1 kilo, mungkin setengah kilo, jadi bisa jalan kaki. Jadi ketika kami datang ke salah satu ulama terkemuka di Chicago, yaitu Syekh Umar Faruk Abdallah itu, ternyata beliau ketika kami tanya, Syekh, ajarkan kami tentang dakwah di Amerika. Kemudian beliau menjawab, loh, kamu dari Indonesia, ajarkan saya tentang Wali Songo.
ajarkan saya tentang Sunan Kalijogo. Saya cinta sama Wali Songo, saya cinta sama Sunan Kalijogo. Saya seperti itu. Itu artinya bahwa kita punya daya tawar kepada Amerika Serikat. Kita punya nilai yang bagi mereka itu menarik. Gitu. Kenapa demikian? Karena ternyata Amerika itu kan muslimnya 1%, sekitar 4 juta. Kemudian dari 4 juta itu mayoritas 75% itu pendatang, imigran. Nah, imigran itu rata-rata membawa madhabnya sendiri-sendiri, membawa Islamnya sendiri-sendiri, sehingga beda-beda. Yang Pakistan, dia punya komunitas sendiri, punya masjid sendiri, yang India punya masjid sendiri, kemudian yang mungkin Lebanon punya sendiri, bahkan Palestina itu mereka punya lembaga pendidikan sendiri, punya masjid sendiri, sehingga ya tidak berbaur dan seakan-akan ada perbedaan antara kamu akan menjadi Muslim atau akan menjadi penduduk Amerika gitu. Karena nanti akan dibedakan. Kalau kamu Islam, kamu tidak bisa menjadi penduduk Amerika, tapi kalau kamu menjadi penduduk Amerika, kamu tidak menjadi Islam. Tidak ketemu. Ini berbeda dengan di Indonesia. Kalau Indonesia itu kan, kalau kita jadi Islam, maka kita jadi orang Indonesia. Dan semua agama yang masuk ke Indonesia itu berbaur dengan adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sementara di sana itu beda. Sulit bertemu. Dan ketika mereka melihat kami bagaimana kami hidup, bagaimana kami berinteraksi, justru mereka menemukan bahwa ini loh orang Islam tapi kok mudah sekali di dalam berbaur dengan orang-orang yang ada di Amerika. Tempat kami, apartemen kami itu berada di tengah-tengah komunitas Kristen yang sangat banyak sekali. Mungkin di sekitar kami itu gereja itu lebih dari 50 gereja. Tetapi oleh orang-orang di sana, baik itu orang yang Islam ataupun yang non-Muslim, mereka itu menyampaikan, kalian itu kok begitu harmoni, kok begitu mudahnya bergaul, kok begitu mudahnya beradaptasi. Kita menjawab ya mungkin karena kita di Indonesia itu sudah hidup dengan beradaptasi dengan budaya, sehingga dengan budaya apapun kita menjadi lebih mudah. Itu daya tawar kita ke Amerika. Sementara sisi lain mungkin ya sisi santai-santainya adalah ketika kita mengalami shock culture gitu kan. Kita mengalami shock culture, shock budaya, terkejut pada budaya yang berbeda. Nggak usah Amerika yang mungkin budayanya agak mirip-mirip yang negara-negara anggaplah beragama Islam. Itu aja kita masih mengalami shock culture yang setingkat Amerika. Misalnya dulu ketika saya itu ada di tahun lalu ketika ke Turki, itu kan kita ketawa-ketawa bersama saudara, bersama teman-teman, itu kita ketawa-ketawa. Kemudian itu satu kereta api itu memandang kita semuanya terbelalak gitu loh. Kok ada orang ketawa? Ternyata ketawa di sana itu ya kayak kayak orang bodoh aja. Sama dengan Rusia, kalau kita ke Rusia, kemudian kita ketawa-ketawa, senyum-senyum, itu dianggap orang bodoh. Karena di sana itu penduduknya itu serius-serius. Ini Turki sama Rusia itu mirip-mirip, khususnya di Istanbul. Nah, ketika di Amerika, di sana itu kan sensitif urusan gender, urusan jenis kelamin. Jadi kalau kita mau beli jaket, ini pengalaman saya pribadi ketika waktu itu bukan beli jaket, nyewa jaket, karena kan harus segera punya jaket karena cuacanya ekstrim. Kita sampai di minus 15, bayangkan. Itu sama dengan berada di dalam freezer, sama saja dengan berada di dalam kulkas. Ketika mau pakai jaket, kalian kan nggak tahu, ini jaket cewek apa cowok. Jadi nanya sama teman-teman itu, is this for girl or for boy gitu kan. Kemudian mereka menjawab langsung begini, disuruh diem, jangan menyebutkan laki-laki atau perempuan, karena di sana itu agak sensitif. Gitu. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih sensitif dibanding kita berbicara saya Islam, saya sholat, saya dan seterusnya. Mungkin lebih sensitif dari urusan agama. Mungkin. Kemudian ketika saya minum misalnya, kalau di jalan itu kan sulit mencari kursi, mencari tempat itu duduk.
mau minum berdiri, karena saya apa namanya dari pesantren itu diajarkan kalau dari buku itu minum itu ya tidak sopan, minum berdiri itu makruh kan begitu. Sementara di sana itu saya cari tempat duduk itu tidak ada, masa mau duduk di trotoar, akhirnya jongkok. Ketika jongkok itu diteriakin sama polisi di sana, woi boy, are you okay? Gitu. Hei nak, kamu beres dong, gitulah bos. Beres dong. Ya ternyata ya itu perbedaan kultur antara kita dengan mereka, bahwa ternyata minum jongkok itu tidak sopan di sana, tidak sopan. Jadi mending berdiri atau ya kalau ada tempat duduk ya duduk sekalian. Dan untuk sholat yang agak sedikit susah karena memang Islam itu minoritas, jadi masjid itu sedikit, mungkin perjalanan dari apartemen ke pusat kota itu mungkin hanya ada satu masjid, mungkin begitu. Dan itu bukan tempat yang umum dilewati bus kita, sehingga susah kalau setiap waktu sholat itu harus ke masjid, itu susah. Sehingga mau tidak mau akhirnya ya harus jamak gitu. Harus jamak. Lebih-lebih di sana waktu zuhur dan asar itu cukup singkat, yaitu jam 12 itu zuhur, jam 2 itu asar, itu sangat singkat sekali. Jam itu sudah maghrib. Sehingga ya banyak hal yang kita harus mengambil hal-hal yang mudah di dalam beragama, termasuk juga menggunakan itlaqus safar itu, melakukan jam sholat itu, baik itu zuhur, sholat dan seterusnya. Dan untuk urusan yang lain sebenarnya mudah sih adaptasinya, hanya saja mungkin usaha makannya ya agak beda. Jadi ketika di sana itu lebih banyak ke roti gitu yang dijual-jual di pinggir jalan itu, dan sulit, tidak ada warung lesehan, dicari makanan halal itu susah, sehingga ya harus ya beli roti dan sebagainya. Jadi sudah mulai terbiasa di sana beli burger, hotdog, kemudian ini, walaupun bagi lidah saya itu tidak cocok, bagi lidah Indonesia tidak cocok, itu rasanya aneh gitu, minta yang pedas. Kalau saya kan ada pedas, kalau teman-teman itu minta yang pedas, pedasnya beda gitu. Saya minta yang manis banget, minta yang biasa kayak asin banget. Jadi lidah kita itu beda, jadi sulit untuk beradaptasi. Dan lebih sulit lagi itu beradaptasi ketika nyampe ke Indonesia. Sudah biasa di Amerika, kembali ke Indonesia itu lebih sulit lagi beradaptasi. Di Amerika itu kan sudah biasa minus derajat. Bayangkan kita AC saja di Indonesia itu, AC itu kan 16 derajat Celcius, itu sudah sangat dingin. Sementara saya di sana itu sempat ke minus 15, sampai danau itu. Kemudian ketika kembali ke Indonesia, keluar dari bandara, panasnya minta ampun, dan itu susah untuk kita beradaptasi. Agak lama untuk beradaptasi. Di mana-mana merasa gerah, di mana-mana merasa ojol, ya gak enak sama sekali. Dan memang sih kalau kita lihat, kita pikirkan sejenak, hidup di sana itu kayak yang enak gitu, apalagi ada salju, kita main salju. Tapi kan itu bayangan kita yang tidak pernah main salju. Kalau sudah hidup di sana ya tidak enak juga. Makanya banyak orang-orang di sana itu ketika sudah puncak-puncaknya salju, itu keluar dari negara mereka, pergi ke tempat-tempat yang udaranya lebih enak. Saya sempat sama teman-teman itu yang dari saking bahagianya sampai lupa kalau kita itu sudah dewasa, sudah mulai tua, dan ketika ada salju itu ya main bola salju itu lempar-lemparan begitu. Itu dari saking dari saking bahagianya sampai lupa kalau kita udah tua, udah dewasa, sudah bukan zamannya, tapi ya karena memang itu pertama kali ya lempar-lemparan salju gitu, main bola-bola salju. Sempat main salju itu pakai sarung sama sandal jepit. Nah itu diteriakin sama orang sana, what is your concept? Ini konsepnya gimana sih main salju pakai sarung, pakai sandal jepit? Dan sebelum sadar setelah 10 menit itu kayak kaki itu mau beku gitu. Kaki itu kaku, tangan juga kayak mau kaku, jadi segera berlari ke apartemen untuk menghangatkan diri. Ya itu, sementara intinya itu
bahwa kalau di dalam kitab apa namanya itu, kitab Minhajul Muta'allim itu disebut bahwa perjalanan sejauh selama apapun, kalau kita mendapatkan ilmu walaupun satu saja, itu bukan perjalanan yang sia-sia. Dan memang kalau wawasan kita itu luas, memang kita harus melakukan perjalanan. Imam Syafi'i itu kan khazanah ilmuannya itu semakin luas, kemudian baik itu di bidang fikih dan usul fikihnya itu menjadi lebih simpel, kemudian lebih mudah beradaptasi karena melakukan perjalanan, sehingga ada qaul qadir, qaul jadid, itu kan karena melakukan perjalanan. Jadi perjalanan itu betul-betul membuka wawasan. Ternyata kita loh yang seperti ini di Indonesia itu kita sulit beribadah, kita mudah beribadah, mudah berwudu, mudah cari toilet. Ketika nyampe di sana toilet aja susah. Di terminal itu, terminal bus-bus itu sudah menemukan toilet. Di stasiun kereta api itu sudah menemukan toilet. Di pom bensin itu tidak menemukan toilet, itu susah sekali. Kalau mau ke toilet itu harus ke warung nasi lah, itu pun harus beli, dan itu pun juga susah yang lain. Jadi agak rumit hidup di sana, dan kita juga harus bersyukur ada di Indonesia, ada di negara yang kita mudah melakukan sholat, kita mudah melakukan, kita mudah menuju toilet, kita mudah mandi, kita mudah berwudu, kita mudah melakukan apapun, dan ya harus kita syukuri. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak sekali ya di pengalaman yang dibagikan sama Kiai Honin, di antaranya itu tentang bagaimana cara kita beradaptasi di Amerika gitu loh. Karena kan tidak sama dengan Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman ini tolong dicatat ya. Nanti kalau misal teman-teman sudah lulus nih ke luar negeri gitu kan, jadi jangan shock, jangan kaget gitu loh. Tapi orang Indonesia itu punya daya tawar tadi gitu kan. Karena orang Indonesia itu mudah berbaur gitu. Dan saya juga jadi teringat kata-kata Kiai Haji Dewantara. Jadi setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat itu adalah sekolah gitu. Jadi belajar itu gak hanya dalam kelas teman-teman, tapi juga bisa dari lingkungan, dari orang-orang sekitar gitu. Di antaranya yang sudah disampaikan oleh Kiai Honin. Oke, terima kasih banyak Kiai. Selanjutnya nanti kita ada sesi tanya ya. Tapi nanti di akhir selanjutnya kami serahkan kepada narasumber yang kedua, Ustaz Abdul Khalid Syaiful Arif, dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Khalil selaku pemangku asrama Mahadul Quran, kemudian sahabat saya Al-Ustaz Syahrul A'dham, dia juga yang menjadi mungkin tutor ya bagi saya ketika untuk mendaftar, karena saya lebih dulu mendaftar itu Ustaz Syahrul A'dham. Ustaz Syahrul A'dham mendaftar, kemudian baru saya bersama dengan Kiai Foli. Jadi beliau yang menjadi tutor bagaimana cara mendaftar secara online. Kemudian karena ini temanya juga bincang santai dan berbagi pengalaman ya. Jadi selama di Maroko itu sebenarnya apa yang kami rasakan di sana itu adalah seperti rumah kedua bagi kami. Kenapa? Karena Maroko dan Indonesia itu memiliki ikatan ukhuwah yang sangat kuat. Bahkan oleh orang Maroko, Indonesia itu disebut sebagai akhun syakik, saudara kandung. Kenapa? Karena Presiden Soekarno di waktu itu turut memperjuangkan kemerdekaan Maroko dari penjajahan Prancis. Maka tidak heran bahasa Maroko itu bahasa nasionalnya ada dua. Ada bahasa Arab khas Maroko dan bahasa Prancis. Kemudian ada bahasa daerah yang disebut sebagai bahasa Amazigh. Tulisannya itu tidak bisa saya baca itu karena memang bahasanya unik. Untuk sebab itu kami sangat merasakan kehangatan sambutan dari para guru, dari para dosen di sana di Maroko, karena setiap kali bertemu pasti mereka mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bi baladikum ats-tsani. Jadi Maroko itu disebut sebagai negara kedua bagi rakyat Indonesia. Ada keistimewaan lah untuk rakyat Indonesia ketika ke Maroko, salah satunya ya bebas visa selama 90 hari. Kemudian yang juga sering disampaikan oleh para ulama di Maroko itu bahwa ada makalah begini, jadi nuzzilal Quran fil Hijaz wa quri'a fi Misra wa hufidha fil Maghrib wa umila fi Indonesia wa Malaysia. Kenapa? Karena
ternyata memang betul Al-Quran itu diturunkan di Hijaz, Mekah, Madinah. Al-Quran dibaca, dilakukan dengan baik, dikaji dengan baik di Mesir. Kemudian Al-Quran dihafalkan di Maroko. Kenapa demikian? Karena di Maroko itu ternyata, jadi ada salah satu keunikan juga di Maroko, kekhasan ya bahasanya mungkin, bahwa di Maroko itu dari 10 pemuda, itu pasti ada 8 orang yang hafal Quran. Jadi Waqufidho fil Maghrib itu menurut Duta Besar Indonesia yang ada di sana sekarang itu Pak Hasrul Azwar itu mengatakan bahwa 10 pemuda di Maroko itu 8-nya hafal Quran. Namun Indonesia itu menjadi bahasanya itu mungkin seperti yang disampaikan Kiai Khalil tadi bahwa toleransi beragama di Indonesia itu sangat tinggi. Makanya dikatakan wa umila fi Indonesia wa Malaysia itu ya karena tadi pengamalan syariatnya itu sangat mungkin bisa dikatakan mendekati sempurna di Indonesia. Menurut pandangan mereka ya insya Allah semoga benar-benar sempurna ya. Kemudian shock culture mengapa? Karena di Maroko itu juga mazhabnya Malikiyah dan itu terkenal lumayan rukhsahnya itu lumayan luas ya, atau mungkin bukan rukhsah bahkan azimahnya itu lumayan luas gitu ya. Seperti bisa memelihara anjing, yang anjing itu dianggap suci. Kalau di Maroko itu anjing ya seperti kucing, bahkan kucing itu sangat jarang di Maroko. Yang sering itu ya anjing-anjing berkeliaran itu. Kemudian wudu tidak harus, kalau di Maroko ya tidak harus wudu, bisa tayamum pakai batu. Jadi kalau jenengan nanti para peserta ada yang lulus ke Maroko ya, amin, itu di sana itu nanti di tiap masjid itu Anda menjumpai batu-batu besar. Mungkin seukuran ya 2 kepalan tangan itu. Itu katanya, bukan katanya, saya lihat prakteknya ya, memang mazhab Malikiyah ya seperti itu. Jadi bertayamum langsung. Apalagi waktu itu sama dengan karena mendekati Eropa ya, itu bisa minus 1 derajat di sana, tapi tidak sedingin di Amerika ataupun di Inggris karena masuk Afrika ya, benua Afrika, namun mendekati Spanyol. Banyak kan bertayamum di sana dengan jadi jarang pakai wudu, bertayamum pakai batu tadi. Di tiap masjid ada batu-batu seperti itu. Dan yang mungkin agak ya jadi shock culture juga bahwa ada beberapa orang di Maroko itu, beberapa orang ya, tidak semuanya, itu sering melakukan pengamalan ya sholat jamaah yang itu tanpa ada safar, tanpa ada hajat, tiba-tiba sholat jamaah itu sering seperti itu. Jadi mungkin itu benar-benar pengamalan manitasa'a uqala ingkarku ala nas ya. Karena memang menurut mazhab Malikiyah hadis Rasulullah itu pernah menjamak zuhur, asar, maghrib, isya tanpa ada safar ataupun udzur apapun. Nah itu di sana itu sering ada orang yang mengamalkan seperti itu. Sebagaimana sholat Jumat menurut sebagian Ba'dul Malikiyah itu tidak wajib, sehingga saya tidak heran ketika ya ini kan menurut Ba'dul Malikiyah tidak wajib sholat Jumat. Jadi banyak yang ke masjid itu bukan sholat Jumat tapi malah sholat zuhur begitu. Padahal Jumatan itu baru selesai, ini berarti sholat zuhur gitu kan, 4 rakaat. Jadi itu menjadi ya daya yang mengagetkan bagi kami yang tidak mengamalkan seperti itu. Yang Syafi'iyah itu terkenal ya akhwat ya, lebih hati-hati begitu. Namun ya tadi kembali lagi bahwa Maroko itu saking dekatnya dengan Indonesia, kami itu di sana seperti ya memiliki keluarga baru. Sambutan-sambutannya sangat hangat. Kemudian yang sangat saya kagumi dari Maroko itu menjaga turaf ya, menjaga hazanah klasiknya itu sangat kuat juga. Bahkan di sana ada 2 pendidikan yang itu sama-sama mungkin memiliki kebijakan tersendiri. Ada taklim ali dan taklim atik. Kalau taklim ali itu mungkin seperti universitas-universitas. Tapi kalau taklim atik itu khusus jurusan memperdalam ilmu agama. Di sahabat kita alumni tahfidz itu, alumni tahfidzul Quran Putri itu ada yang lulus ke taklim atik. Nah, di sana itu murni mempelajari ilmu agama. Tapi kalau taklim ali itu khusus mempelajari ilmu. Tidak heran taklim atik ini sangat diistimewakan oleh raja. Bahkan raja pun sangat banyak andil dalam ini berkembangnya pendidikan taklim atik di Maroko itu. Jadi menjaga khazanah turasnya, menjaga khazanah klasiknya itu sangat kuat di sana. Terutama di mendekati mungkin tapi tidak sebaik Indonesia. Seperti tempat-tempat ziarah. Kami alhamdulillah bisa mengunjungi dari
mungkin 7 makbaroh Sab'atul Rijal itu yang ada di Marrakesh, Sab'atul Rijal. Kemudian mengunjungi makbarohnya pengarang Matan Jurumiyah, ya, yaitu Ibnu Ajrum. Itu kami sempat mengunjungi, meskipun khilaf ya makbarohnya yang mana, namun yang paling masyhur makbarohnya di sana, ada di Marrakesh. Mengunjungi makbarohnya Al-Imam Al-Qadhi Iyad, mengunjungi makbarohnya Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli pengarang Dalailul Khairat. Itu alhamdulillah kami bisa menyambung, mungkin ya, berziarah, ya, tabarukan ke makbaroh seperti ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alif, dari teman-temannya tadi banyak hal yang kami dapatkan gitu. Ya jauh beda dengan yang tadi soal culture ya, lagi-lagi culture gitu. Dan cuma kalau di Maroko itu teman-teman masih memiliki kedekatan gitu dengan Indonesia, sehingga kalau orang Indonesia ke Maroko itu masih dicampur dengan hangat. Tapi jangan ini teman-teman, apa namanya, jangan dikit-dikit karena beda dengan Indonesia teman-teman tiba-tiba haram gitu kan, karena di sana memiliki keberagaman madhab seperti Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan rata-ratanya Syafi'i. Oke, terima kasih Ustaz Alif. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber ketiga kita, Ustaz Syafirul Anqadham Al-Fajri, Magister Agama, waktu dan tempat kami aturkan. Halo, suara saya terdengar ya? Ya, Ustaz, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pendahulu selaku dalam dasar dakwah dan pendidikan, yang saya kepada Malam Firaqul dan sekarang saya bercerita tentang pengalaman saya, pengalaman yang lebih selama saya berada di situs. Mungkin ini juga nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman, yang dulu teman-teman ada yang mulai beli barang itu, mungkin bisa beli pertimbangan untuk membeli ke Inggris. Barangkali beberapa teman-teman menjadi yang tulis untuk bercepat kepada sebetulnya saya Inggris. Kalau sebenarnya yang itu kan ada ke Amerika, ada ke Mesir, dan ada ke beberapa yang ke Inggris. Oke kan? Ya, suaranya kecil. Ini bisa aja. Ya. Tahun 11 pas saya memilih datang ke Inggris itu, yang pertama mungkin agak berbeda dengan Amerika ya. Kali katanya Pak Hulil, Islam itu kan agak sulit di Amerika. Jadi kalau orang Islam ya lebih sulit untuk kewarganegaraan Amerika, dan orang Amerika agak sulit untuk dapat status sebagai orang Islam. Nah itu agak beda dengan di Inggris. Ya, kalau di Inggris itu tingkat fobia atau tingkat ketakutan dan kebencian kepada Islam itu lumayan rendah dibandingkan negara-negara barat yang lain. Nah, jadi itu lumayan welcome kepada Islam. Kan di wali kota London itu orangnya agama Islam, namanya Smith Hall itu orang Islam. Dan saya waktu itu kan main ke parlemen kayak DPR-nya Indonesia gitu. Ketika itu kalau saya kami bersharing dengan salah satu perwakilan parlemen itu, mereka bilang bahwa Islam di Inggris itu termasuk agama yang pertumbuhannya paling dibandingkan agama-agama minoritas yang lain, kayak agama Buddha, agama Hindu, agama Sikh, agama Yahudi, dan agama-agama yang lain. Islam itu yang paling pertumbuhannya di Inggris. Itu katanya perwakilan parlemen. Ketika ditanya Islam di Inggris itu sekali pertumbuhannya, ya kami katanya orang-orang Islam itu katanya akhlaknya itu baik, kabarnya itu baik. Mereka takut, beda dengan agama-agama yang lain katanya. Kalau orang Islam itu katanya dia tidak minum, tidak berzina, tidak merampok, tidak melakukan kejahatan gitu. Dan sekarang agama-agama lain kan mabuk-mabukan boleh gitu. Jadi kriminal yang dilakukan agama Islam itu lebih rendah daripada lebih
lebih pribumi, lebih pribumi dibandingkan agama yang lain. Itu salah satu penjelasan kenapa Inggris itu baik untuk jadi salah satu destinasi belajar kita. Jadi waktu di Inggris itu kan kunjungan ke komunitas Yahudi. Di sana itu di London itu ada satu kampung itu isinya orang Yahudi. Tapi menariknya di tengah komunitas Yahudi itu ada masjid, ada sedikit umat Islam gitu, yang mendirikan masjid. Nah itu menarik ya. Mereka itu hidupnya rukun, hidupnya rukun. Padahal kalau kita tahu Yahudi dengan Islam itu kan eh, lumayan lumayan tegang ya. Tapi di sana itu bisa harmoni antara Yahudi dengan Islam. Hanya juga saya kunjungan ke agama Hindu, kunjungan ke agama Sikh dan macam-macam. Nah, itu harmoni. Agama-agama itu harmoni di sana. Meskipun ada yang dikit apa, gesekan-gesekan. Soalnya saya yang pertama. Yang kedua, kenapa saya suka dengan Inggris itu? Karena Inggris itu lumayan apa ya, indah gitu teman. Indah. Indah. Jadi Inggris itu kan negara maju yang sangat perhatian kepada lingkungan, sangat perhatian kepada lingkungan. Di sana itu jarang, bahkan saya sama sekali nggak melihat sampah itu di jalan, bersihkan di jalan itu, kan sekali. Maksud itu sampai bikin kayak tantangan kayak challenge gitu. Siapa yang bisa lihat nyari sampah di jalan gitu. Dan nggak ada yang bisa, nggak ada yang nemu sampah plastik, sampah plastik, kayak makanan, apa bungkus-bungkus makanan itu. Nah, di London pun, London itu kata mereka, London itu termasuk kata mereka, kata orang-orang di sana. Tapi ternyata ketika saya keliling-keliling London, itu so bersih ternyata, bersih. London itu kan bukan hanya metropolitan, tapi kota megapolitan, besar sekali London. Gedung-gedungnya tuh benar-benar besar-besar. Itu mungkin yang kata mereka itu persis dibandingkan dengan ya Jakarta, Surabaya, kota-kotanya Indonesia. Kota-kota Indonesia kan kumuh. Jadi kesana itu belajar sambil refreshing, belajar sambil refreshing. Jadi belajar di sana itu bangunan-bangunan di Inggris itu bangunan-bangunannya tua-tua. Kayak waktu saya kunjungan ke Cambridge, ke University Cambridge, itu bangunan-bangunan yang dulu-dulu sama sekali tidak ada kayak kecil-kecil. Artinya dia masih terlihat nuansa klasiknya masih ada, nuansa klasiknya masih ada. Jadi terlihat terlihat estetik sekali ke Cambridge. Saya juga melihat Oxford University, bangunan-bangunan tua. Jadi itu ada perubahan hal itu. Andaikan renovasi dalam, bukan renovasi luar. Ini efek ini sekali. Mulai itu teman-teman yang suka sama bola ya, misalnya ada konsumen yang termasuk kebetulan kemarin itu kan saya mau ke Chelsea, saya kunjungan ke Chelsea. Waktu mau ke Manchester kebetulan ada badai, jadi nggak jadi, gagal, dibatalkan oleh pihak transportasi karena waktu berangkat hari H itu tidak fokus untuk ke Manchester dan Liverpool ternyata badai, kemudian dibatalkan kebagian besar. Mau itu tuh, fokusnya masih ada. Itu yang kedua ya. Masalah selanjutnya kemarin itu berkesan sekali dan kita bisa menjadi salah satu pertimbangan destinasi tempat juga karena di Inggris itu impus pertama itu kan banyak Inggris. Inggris dan Amerika itu kan 11-12 dalam hal pendidikan. Inggris dengan Amerika sebetulnya dalam hal pendidikan. Kan banyak kampus-kampus ternama itu yang mengisi top 10 untuk terbaik dunia kan banyak yang dari Inggris dan Amerika. Kalau di Inggris ada Cambridge, ada Oxford. Kalau di Amerika ada Harvard, ada Stanford, itu dan macam-macam. Kami kemarin itu kunjungan ke beberapa kampus yang ternama itu. Juga termasuk LSI di London, di pusat kotanya di London. Kalau base kami sendiri tempat kami tinggal itu di Coventry University. Itu kota kecil. Oke, mungkin itu saja dulu. Sebagai penutup. Barangkali nanti ada yang lebih. Terima kasih Ustaz Sofirul Anam. Banyak sekali tadi pengalamannya bagaimana kehidupan di Inggris gitu ya. Dan banyak juga di sana hal-hal yang sangat menarik gitu.
Apalagi tadi seperti singgung teman-teman yang pecinta bola gitu. Tapi jangan sama-sama bola, belajar ya. Kalau itu cuma tambahan bonus kayak gitu. Oke, dari nanti kita narasumber tadi, sudah kami simpulkan dikit ya tadi ya. Dari teman-teman barangkali ada yang mau ditanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya nambah sedikit. Boleh ya, Pak Moderator? Kalau di Amerika itu sebenarnya masa-masa sekarang, masa-masa bulan puasa ini, karena di sana puasanya sebentar ya. Insya Allah jam 5:30 itu masih bisa sahur, sementara jam 4 sudah bisa puasa. Jadi sangat enak sekali waktu puasanya sedikit. Dan ada beberapa teman yang ada di sana itu hutang-hutang yang tahun kemarin itu, hutang puasanya itu justru dibayar ketika di Amerika itu katanya sedikit. Bayangkan subuh itu kan jam 7:30 masih bisa sholat subuh gitu. Waktu sholat duhanya itu sekitar jam 8. Jadi 7:30 itu masih bisa sholat subuh. Subuhnya itu sekitar jam 6. Jadi anggaplah jam 6 kurang sebentar itu masih bisa makan, masih bisa sahur. Sementara di Indonesia jam 4 itu sudah last minute, sudah mau imsak itu sudah. Jadi ada waktu berapa jam itu? Mungkin 3 jam lebih singkat di Amerika Serikat dibanding di Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin puasa yang lebih singkat ya ke Amerika. Atau mungkin yang itu kemarin informasi yang terakhir itu di daerah Rusia puasanya itu hanya sekitar 5 jam. Jadi enak. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih Kiai. Jadi teman-teman yang pengen yang punya hutang puasa itu barangkali bisa datang ke Amerika. Tapi sambil lalu barangkali nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Sambil lalu moderator juga bertanya. Jadi itu teman-teman ini kan di antaranya ya pasti ada yang penasaran gimana sih cara daftarnya atau apa saja yang perlu dipersiapkan gitu. Begitu ya kira-kira. Yang perlu dipersiapkan kalau namanya ya hanya sebagai ya, untuk bertahan hidup saja itu ya baju atau jaket yang sangat tebal sekali, karena kemarin itu jaket saya itu masih kurang tebal sehingga ketika sudah minus kita harus minimal itu 7 lapis, ada 3 kaos, 1 baju, 2 sweater ditambah 1 jaket. Itu sekali pakai. Tapi tidak tiap hari ganti baju kan karena dingin sekali. Jadi bisa 2 hari, bisa 3 hari itu masih bisa dipakai baju itu. Jadi enak siapkan dengan sarung tangannya, kemudian sarung tangan juga sarung tangan yang ini yang bagus karena kalau sarung tangan ada di itu cukup itu untuk nahan dingin itu. Kemudian kupluk penutup kayak tukang beca itu bukan, karena kan kalau tidak ditutup itu mimisan lah. Kalau telinga, kemudian hidung, mulut itu udah ditutup musim tujuh itu mimisan gitu kan. Apa ya kan bagus mimisan itu. Kemudian makanan itu yang perlu ini. Cuma ya agak sedikit sederhana karena kemarin itu ada rombongan yang bawa rendang dari Indonesia ke Amerika itu ternyata dicegat di imigrasi, tidak boleh. Kalau saya sendiri bawa itu apa namanya itu bawa daging yang dikecil-kecilkan abon. Jadi bawa abon ikan, abon ayam, abon sapi itu persiapan. Sekaligus bawa beras.
karena khawatir di sana itu nggak dapat beras. Ternyata di Amerika itu beras itu banyak. Ternyata beras itu banyak itu. Agak kesulitan dan tahu awalnya gimana cara beras. Tidak ada beras yang sangat namanya bulat, ada yang sangat panjang. Berasnya tidak sama dengan beras yang di sini dan cara masaknya juga beda. Airnya juga harus lebih banyak dan seterusnya. Kalau beras sendiri lebih. Jadi itu aja sih kalau untuk bertahan hidup. Ada untuk tujuan beasiswa itu kan ya harus mempersiapkan berkas-berkas dan sebagainya. Nah, kalau untuk berkas-berkas itu kan tergantung pada lembaga yang apa namanya yang dituju apa saja sampai. Jadi itu aja dulu. Itu tips dari beliau ya. Kalau di Maroko gimana Ustaz? Di Maroko sebenarnya karena mungkin masakannya itu perpaduan Arab sama Eropa, Spanyol, Prancis, dan Arab. Itu jadi masakannya itu untuk lidah orang-orang Indonesia kurang masuk lah, kurang tidak cocok gitu untuk lidah-lidah Indonesia. Maka teman-teman yang bareng sama kami itu ya termasuk saya itu bawa bumbu pecel, bawa masako dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih lolos di bandara itu. Bahkan ada yang bawa bahan-bahan untuk buat tempe. Di sana tempe itu prestisius sekali tempe. Mahasiswa sana itu jualan tempe itu bisa untung banyak katanya. Karena memang sulit buatnya kalau di sana. Apalagi di musim dingin seperti ini itu sulit untuk cepat ini karena butuh udara agak panas dan tidak lembab gitu kan kalau tempe katanya. Jadi teman-teman yang mengakalinya dengan bawa bahan-bahannya itu. Kalau pakaian tidak se-ekstrim di Amerika maupun Inggris karena hanya minus mungkin 2, 3, kadang yang paling tinggi itu ya 4 sampai 5 derajat. Kalau di beberapa daerah ada yang bersalju, tapi agak jauh di Ifran itu di puncak gunung gitu. Agak puncak ke gunung itu tempat dulu katanya Ifran itu salah satu tempat ya ini bekasnya penjajah Prancis di Ifran itu. Di sana turun salju kalau di daerah Ifran. Kalau di tempat kami di Kenitra yang disediakan oleh Mariam Ait Ahmad selaku ketua markas IMA buat kami menimba ilmu di sana itu tempatnya ya ini relatif tidak terlalu dingin tapi dingin gitu cuma tidak sampai mimisan dan sebagainya karena masih bisa menyesuaikan mungkin mirip-mirip kalau agak normal itu ya mirip-mirip di Pujon gitu. Untuk selanjutnya untuk berkas-berkas menurut saya teman-teman itu secara kualifikasi itu mampu untuk ikuti ujian-ujian LPDP itu mampu, insya Allah ya. Yang penting dipersiapkan, ya kisi-kisinya itu kan ada biasanya apa saja yang akan diujikan gitu. Termasuk yang waktu diujikan kepada kami itu ya materi-materi kitabnya itu kitab-kitab klasik dan kontemporer. Jadi teman-teman jangan hanya baca kitab klasik, tapi harus baca kitab kontemporer. Pokoknya mau ke Mesir, ya baca kitab-kitab kontemporer dari pemikiran ulama-ulama Al-Azhar. Mau ke Maroko, baca kitab-kitab yang pemikiran ulama Maroko seperti Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Karena makosid itu menjadi pembicaraan yang sangat hangat di Maroko. Jadi saya sarankan ya tadi di samping berkas persiapan untuk bahasa Arabnya ya harus pede lah intinya. Mungkin hanya itu, selanjutnya bisa kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ustaz Salih. Kalau di Ustaz Syafirul A'zam bagaimana Ustaz? Oke, kalau soal persiapan keberangkatan itu ya kurang lebih sama ya dengan ngumpul. Ini juga bawa makanan, bawa beras, bawa bumbu pecel dan macam-macam. Kalau khawatirnya kami belum tahu lapangan di mana di sana. Jadi kami di hotel itu masih sendiri sama teman-teman kami itu. Ternyata sampai ke sana bahan-bahan itu lumayan murah. Kayak beras, terus sayur itu lumayan murah. Yang mahal itu di sana makanan yang sudah jadi. Makanan yang sudah jadi, sudah spesial itu. Bisa kita lihat. Karena sudah siap itu di sana bisa sekali makan. Sekali beli itu 1,5 ribu. Terus kalau sekali itu macam-macam lain itu dari donat. Ternyata bahan-bahan mentah sayur buah itu lumayan sekarang persiapan kalau bisa masuk persiapan dokumen gitu. Pendaftaran itu yang pasti sertifikat bahasa ya mau ke negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris pakai sertifikat bahasa Inggris ke negara-negara yang menggunakan bahasa kayak ke Mesir dan ke Maroko yang menggunakan sertifikat bahasa. Terus juga yang perlu disiapkan itu tulisan alasan kenapa teman-teman ini mendaftar program itu. Misalkan program yang di Maroko itu kan kajian poros.
Nah, teman-teman itu menulis sekitar 1000 kata, kira-kira kenapa mau ikut program itu, alasannya kenapa. Menurut saya kan alasannya programnya saya soal moderasi beragama, beragama, agama gitu. Nah, saya menulis kira-kira kenapa mau daftar dan ikut program ini. Termasuk juga latihan membaca teks-teks Inggris, karena itu wawancara itu kita disuruh baca dan disuruh menjelaskan teks Inggris. Itu. Mau gitu. Terus ini ya kayak KTP biasa, spesial lah. Itu yang gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Banyak sekali ya tadi. Itu persiapan dari sebelum lulus, persiapan kita tes dan juga ketika lulus. Jadi ketika lulus jangan bawa kosongan gitu loh. Ya, kita masih belum tahu lapangan gitu kan. Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Fran, saudara Fran Febrian. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Kiai beserta narasumber yang lain. Rekan-rekan kami untuk bertanya. Melihat penyebaran mahasiswa atau muslimin yang ada dari Indonesia ke berbagai negara, tentu memiliki visi masing-masing. Entah itu sebagai media untuk mencari nafkah, menafkahi untuk orang-orang di rumahnya atau seperti apa. Terlebih dari itu, untuk semuanya sebagian besar adalah muslim. Nah, jadi ketika kita berada di daerah manapun, dimanapun kita berada, baik di negeri sendiri ataupun di negeri orang lain, kami bertanya bagaimana sih pola yang digunakan untuk memberikan sebuah pengaruh kebaikan-kebaikan dalam kacamata syariat. Apa tentu sudah dalam kesehariannya sudah memiliki karakter yang ada di lingkungan tersebut, sudah ada. Apakah kita harus mengubah identitas tersebut atau mencoba memasukkan pola-pola tersendiri tanpa menyentuh identitas-identitas yang ada di daerah masing-masing? Itu pertanyaan kami ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya ini intinya itu adalah bagaimana pola yang digunakan dalam memberikan pengaruh gitu ya. Jadi kita punya ini, semisal kita sudah punya budaya kebaikan gitu kan. Kemudian kita pergi ke suatu daerah gitu. Apakah kita bagaimana cara kita untuk mempengaruhi daerah tersebut agar kebaikan-kebaikan kita itu bisa berpengaruh kepada mereka. Kira-kira begitu ya. Bagaimana Saudara Fran? Tambahan identitas yang ada apakah dihilangkan atau dipoles dengan sedikit demi sedikit seperti itu? Oke, terima kasih. Pertama, bagaimana dengan Ustaz Safirul Andom? Oke. Pertanyaannya gimana kira-kira kita hidup beragama di luar di negara lain, bagaimana cara kita menyebarkan kebaikan itu. Sebetulnya kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar ya. Kita tidak bisa memaksakan upaya yang terjadi di sini itu dilakukan juga di sana. Termasuk yang kultur kita berbeda, budaya kita berbeda, terus kondisi lingkungan kita juga berbeda. Jadi mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Jadi termasuk yang saya alami ketika kemarin di Inggris. Ketika di Inggris itu kan rata-rata muslimnya itu bermazhab Malikiyah ya, bermazhab Malikiyah. Sementara kami yang dari Indonesia kan rata-rata bahkan disekitar Syafi'iyah semua, Syafi'iyah semua. Jadi kalau kita bermakmum Syafi'iyah bermakmum kepada Malikiyah itu kan agak bermasalah secara fikih. Karena kalau dalam mazhab Malikiyah itu membaca basmalah tidak wajib seperti Fatihah. Sementara dalam Syafi'iyah itu wajib. Nah kalau kita bermakmum kepada orang yang diyakini saya karena dia tidak baca kalau tidak baca basmalah, kalau itu kita ternyata juga bisa juga. Nah kalau begitu kita mau mengatakan Syafi'iyah bisa ya. Mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar, termasuk juga soal wudhu. Soal wudhu kan di sana agak sulit ya. Karena fasilitas yang ada tidak mendukung untuk digunakan wudhu. Kalau kita memaksakan ikut mazhab Syafi'iyah agak sulit.
sulit karena kan mazhab Syafi'iyah harus dibasuh semua kan. Sementara kalau kita ikut mazhab yang lain kan mobil itu tidak harus dibasuh, bisa diusap saja. Kaki itu bisa diusap, jadi nggak perlu mau basuh kaki. Itu jadi ya mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Mau tidak mau. Itu dari saya. Oke, terima kasih Ustaz. Barangkali dari Kiai Fadil dan Ustaz Arif ada tambahan dari Kiai Fadil dulu barangkali. Ini di dalam agama itu kan ada dimensi sawabit, ada dimensi yang mutawayirat, ada yang sifatnya tetap itu yang harus kita pegang, dan ada yang sifatnya mutawayirat bisa berubah. Yang sawabit itu lebih pada usul pokok-pokok agama, rukun Islam, iman, zakat, dan seterusnya itu adalah usul, dan itu bukan dari tawabit yang tidak boleh berubah. Sebenarnya itu ada pokok atau mutawayirat bisa berubah. Nah, kita ketika masuk ke suatu komunitas, maka untuk hal-hal yang sifatnya sawabit itu ya jangan ditinggalkan. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya itu bodoh, maka ya bisa berubah. Misalnya tadi kira wajib, tetapi apakah kemudian boleh itu kan sebenarnya teknis, itu bukan sawabit, itu termasuk yang furu. Dalam situasi tertentu bolehlah kita melaksanakan jamak, itu jarak itu tidak pas, tetapi karena ada kondisi-kondisi lain ketika menjadi boleh kan seperti itu. Saya kira sulit sebenarnya kalau kita masuk di sebuah komunitas. Artinya itu tidak merubah identitas kita. Identitas kita sebagai seorang muslim tidak berubah, karena kita tetap bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tadi seperti minum itu kan minum berdiri itu sebenarnya makruh gitu kan. Artinya dia bukan pokok agama, boleh saja sebenarnya kita lakukan. Cuma waktu itu kan saya tidak tahu kalau ternyata di sana itu berdiri minum jongkok itu ternyata tidak sopan di sana gitu. Saya ya sudah berdiri aja kan. Masuk yang mutawayirat itu masuk yang buruk gitu kan. Berubah, tidak merubah identitas saya sebagai muslim. Sementara masalah kita bagaimana lain, kalau ke saya itu saya tidak fokus pada bagaimana cara mempengaruhi komunitas, tetapi lebih pada bagaimana agar mereka memiliki cara pandang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu perilaku kita, hal kita sehari-hari. Yang penting pertama ya kita jujur, kita disiplin, kemudian kita sopan. Nah, itu sudah dakwah menurut kita. Dakwah bil hal itu bisa dikatakan kan lebih amfah, lebih tajam daripada lebih tajam dari perkataan kita gitu. Sehingga ketika kami di sana, bahkan ada salah satu tokoh Kristen yang di sana itu langsung ketika ketemu dengan kami, dia bilang begini, kalian itu beda, Islam kalian itu beda, kalian itu harmoni. Saya kira itu hanya itu di service, hanya pemanis saja gitu loh. Ya saya bilang aja, oh thank you gitu kan. Tetapi enggak, I'm serious katanya. Saya betul-betul serius. Kalian itu beda, kalian itu betul-betul harmoni. Kalian membawa berkah ke kami. Kami merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri kalian. Nah, baru kemudian itu kami yakin bahwa itu memang sudah dari hati terdalam. Dan itu bisa jadi karena haliahnya kita, bagaimana hidup kita sehari-hari, apakah kita jujur, apakah kita sopan, cara bertutur kata kita, kemudian cara berinteraksi kita dengan mereka, itu lebih ke sana. Masalah orang terpengaruh atau tidak, saya tidak terlalu memikirkan itu. Yang penting adalah bahwa saya menampilkan bagian terbaik dari diri saya. Kalau itu bisa merubah orang lain, menjadi
mungkin problem ya nanti ketika kita mau mengenalkan budaya kita. Seperti di Maroko itu tidak biasa kan, tidak lumrah orang pakai sarung karena sarung di sana itu pakaian perempuan. Jadi untuk mengenalkan itu kan tidak bisa dengan kita belak-belakan dan lain sebagainya, tidak bisa. Maka harus pelan-pelan yang disampaikan bahwa ini kearifan lokal dan lain sebagainya. Terus bahwa ini adalah bagian dari ya, identitas begitu. Jadi disampaikan dengan pelan-pelan. Kalau bisa, gurau saja gitu. Kalau disampaikan terlalu serius, nanti tanggapannya terlalu serius juga. Seperti di beberapa orang di Maroko itu sangat sensitif dengan hukum rom. Itu kan ditanggapi dengan serius, tanggapan-tanggapan masyarakat Sholat. itu nanti bisa sakit hati dan lain sebagainya. Jadi tanggapannya tidak perlu terlalu serius, tapi dengan gurau saja begitu. Diskusinya diskusi yang bisa bergurau, jadi diskusi yang ringan saja. Karena kalau terlalu serius nanti jadinya malah bisa marah-marah. Gitu. Kemudian tadi juga Sing gonceng apa sing gonceng? kita mempengaruhi gitu. Nah, kalau masalah pengaruh dan tidaknya mungkin Unggul sari, unggul ada pribadi masing-masing gitu. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Kalau pribadinya itu tadi layak menjadi uswah dan lain sebagainya, ya, monggo mungkin bisa memberi pengaruh dan lain sebagainya ya. Tadi jadikan dirinya itu versi terbaiknya begitu. Versi terbaiknya ditampilkan yang baik-baik, apalagi di Maroko yang terkenal memiliki ikatan yang baik, mahabbah ruhaniyah, ukhuwah watoniyahnya juga baik dengan Indonesia. Saya rasa yang ke sana ya warga-warga Indonesia sebisa mungkin menjaga nama baik Indonesia. Karena sejak 1956 kalau tidak keliru itu hubungan baiknya sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Aku ini kan udah dodolan daripada gak lapor. Betul yuk. Pengen golek panggung. Ustaz, Iya. yang hostnya ini Mulai awal-awal bocor baik. Full mas. Baik. Full mulai kok. Iqbal, minta tolong saudara Iqbal dimatiin mic-nya. Terima kasih. Jadi mungkin secara garis besar bisa saya simpulkan jawaban dari pertanyaannya itu adalah kalau soal identitas apakah kita perlu merubahnya, selama itu bukan hal pokok agama, saya rasa itu tidak perlu ya, dari narasumber tidak perlu. Itu hanya soal teknis gitu loh. Kemudian bagaimana caranya untuk mempengaruhi yang lain gitu kan? Sebenarnya banyak tawaran, cuma kalau dari tadi saya simpulkan itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kita tunjukkan bahwa gini loh orang Islam kayak gitu. Gak langsung cepet kan. Pengaruh atau tidak itu lain hal. Setidaknya syukur-syukur itu bisa merubah asumsi mereka tentang pandangan mereka tentang Islam. Begini. Oke. Oh, sorry. Saya rasa itu cukup ya. Bagaimana dengan penanya, apakah itu sudah cukup ya? Kemarin ayo aja. Terima kasih banyak sumber ngantar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi. Iya, hari Sudah ada. Terakhir,
kalau boleh nih kepada para narasumber kami mau closing statement gitu. Jadi biar semangat kami lebih membara lagi untuk melakukan pendidikan di kancah dunia kayak gitu. Barangkali dari Ki Holin terlebih dahulu. Kami disuruh. Kok malah aku sing nggih. Gitu. Calontung kan calontung hitungane mandek tuh. Aku sing liwat. Nggih, sing nggih aku. Ya, jangan takut untuk mencari pengalaman, untuk mengetahui hal baru. Boleh nyopo itu. Nyopo ngomong lah. Kita ternyata ada loh yang seperti ini, dan itu betul-betul dapat membuka wawasan kita, dan bisa jadi itu kita kepada anak cucu kita, karena kan kita harus Yes, esahan yo. kita harus menuliskan sejarah kita untuk anak cucu kita. Oh. Tidak-tidaknya dengan kita melakukan perjalanan, kita mencari pengalaman, kita mengetahui hal baru, maka kita ada yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita, kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nanti Cok. Untuk terus berkembang, terus belajar, Mana? yang namanya pengalaman-pengalaman itu aja. Jangan jeruk. Ya, terima kasih dari Ustadz Alif. Gimana? Ayo kira. Oh, mungkin bisa di mute suaranya. Kangen dong deh. Aril Iqbal ini. Oh iya dong iya. Iya kangen sama si Karto. Saudara Aril Iqbal, mungkin bisa di mute dulu mic-nya. Kayaknya di jalan itu. Sebelah saya kan loh penuh. Bisa adminnya langsung yang mute bisa kok. Dan mungkin closing statement dari kami ya, kalau mungkin agak bernostalgia sedikit saja, pengalaman dari kami yang sebelumnya itu lingkungan ya, pengalaman dari kami itu lingkungan yang mempengaruhi, dan support system juga dari keluarga, dari saudara dan sebagainya itu sangat penting. Sebagaimana sebelum saya masuk Mahat Ali itu kan merupakan salah satu jalan bisa dapat beasiswa LPDP ini, salah satunya dari jalurnya dari Mahat Ali begitu. Pengalamannya dari Mahat Ali. Itu sebelum ke Mahat Ali, saya sangat ingat sekali itu saya memperbaiki lingkungannya terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang senang baca kitab dan lain sebagainya itu saya terus berteman akrab begitu. Jadi dari lingkungan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ya tadi ya, dulu ada support system dari keluarganya yang dimusyawarahkan dengan keluarganya bahwa kalian itu minatnya ini dan lain sebagainya, itu perlu agar langkah-langkah selanjutnya itu terus didukung oleh keluarga. Sebagaimana tadi Mas Syahrul A'dham itu kan ya tentu dari keluarganya. Istri saya mau ditinggal sampai 3 bulanan itu ya kan berarti support system dari istri juga. Mungkin hanya itu kami serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih dari Ustadz Syahrul A'dham closing statement. Oke. Saya kira teman-teman ini mumpung masih muda ya, tanggung jawabnya, kewajibannya juga masih belum banyak, semangatnya masih membara gitu. Jadi teman-teman ini harus memperluas relasi, memperbanyak pengalaman, karena banyak hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku, banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari kelas, banyak sekali. Kita belajar dari kelas kan hanya terbatas, waktunya hanya sejam 2 jam, materinya pun terbatas. Nah, teman-teman ini mumpung masih muda, perbanyaklah relasi, perbanyak pengalaman. Istilahnya ngopinya harus jauh, jangan cuma di keluarga terus ngopinya. Kalian kenal. Oke, mungkin itu sebab. Oke, terima kasih
Saya rasa sudah cukup ya, kita sudah 1 jam setengah ini kita ngobrol, dan saya selaku moderator atau pemandu acara hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan untuk kata ataupun dari perilaku. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini, Kiai Holil, Ustadz Alif, dan juga Ustadz Syafrul Abdom. Terima kasih banyak atas semua pengalamannya, dan semoga itu jadi motivasi kami semua juga untuk melanjutkan studi ke luar negeri khususnya seperti itu. Mungkin kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita dapatkan bermanfaat dan berguna tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.